adik-anak, apa kabar? Ibu berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Salam sehat, Spensa numero uno. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingannya kepada kita semua. Kita boleh berada di tahun ajaran baru 2021-2022. Sebelum Ibu menyampaikan materi, pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Maria Algetrudis Meo, biasa disapa Ibu Asti. Mengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan karakter. Oke anak-anak, mari kita melihat tentang PPK atau yang biasa disebut penguatan pendidikan karakter. Apa sih itu PPK? PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kalian bisa melihat pada gambar, ada dimensi pengolahan karakter, ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kenapa sih harus diolah semuanya? Karena setiap manusia tidak hanya pintar saja, tetapi hatinya, etikanya juga harus bagus, rasanya juga harus bagus, kemudian pikirnya dengan banyak membaca dan belajar, serta olahraga, kita dapat banyak bergerak. Di sini kita melihat bahwa kecerdasan tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pintar olahraga, berpikir, ada juga yang hatinya peka. Nah, itu semua harus diolah karakternya, sehingga kita bisa memiliki karakter-karakter yang baik semuanya. Berikut kita melihat pada gambar, ada 5 nilai utama karakter yang harus dibudidayakan oleh siswa di sekolah. Yang pertama, religius. Religius adalah mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan kita juga akan terbawa hingga ke perilaku kita sehari-hari. Rajin berdoa, beribadah, kemudian perilaku kita juga baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan juga kepada lingkungan, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi di sini tidak ada yang merasa, sukuku lebih bagus, suku dia lebih bagus. Kita adalah sama-sama Indonesia. Yang ketiga, mandiri. Itu tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Ini harus kita miliki. Kalau kita tidak mandiri, selalu bergantung pada orang lain, maka kita sulit untuk meraih kesuksesan. Yang keempat, gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Misalnya di sekolah ada lingkungan yang kurang bersih, kita gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan
atau di lingkungan masyarakat sekitar. Dan yang kelima, integritas, yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kalau kita jujur dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan kita, maka kita akan mudah selalu dipercayai oleh orang lain. Apa sih itu pendidikan karakter? Baik, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Apakah kalian tahu apa itu pendidikan karakter? Thomas Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Oke anak-anak, kenapa sih pendidikan karakter itu diadakan? Kita akan membahas latar belakangnya. Latar belakang diadakan pendidikan karakter yaitu untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis moral tersebut antara lain: 1. Meningkatnya pergaulan bebas. 2. Maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja. 3. Kebiasaan menyontek. 4. Penyalahgunaan obat terlarang. 5. Kejahatan terhadap teman. 6. Perusakan milik orang lain. Dan yang ketujuh, pornografi. Dari beberapa contoh krisis moral yang disampaikan di atas, maka sangatlah penting kita mempelajari pendidikan karakter. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. 1. Membangun bangsa yang tangguh. 2. Berakhlak mulia. 3. Bermoral. 4. Bertoleransi. Dan yang kelima, bergotong royong. Yang berikut kita akan melihat tentang fungsi pendidikan karakter. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. 2. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. 3. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Selanjutnya, mari kita sama-sama melihat bagan tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah. Perilaku individu atau seseorang ini akan diproses dalam kegiatan PPK. Dia akan dilatih untuk religius, nasionalisme atau cinta tanah air, untuk mandiri atau dapat berdiri sendiri, kemudian gotong royong atau membantu, dan selanjutnya adalah integritas atau bermoral.
Itu semua akan menjadi tradisi sekolah jika 1-2 siswa semuanya memiliki karakter PPK dan akhirnya meluas hingga satu sekolah. Itu akan menjadi tradisi sekolah. Jika tradisi sekolah terbentuk, maka karakteristik siswa juga akan terbentuk. Mari kita sama-sama memiliki karakter-karakter yang baik ini. Baik anak-anak, untuk lebih menguatkan nilai-nilai pendidikan karakter yang sudah kita dalami pada hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk memperagakan tepuk PPK. Bagaimana? Siap anak-anak? Kita mulai. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu tentang pendidikan karakter. Ibu harapkan kalian semua menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang disiplin dan berakhlak mulia, religius, mandiri, kreatif. Menjadi anak-anak penerus generasi muda yang sukses, berperilaku baik, yang bisa membanggakan diri sendiri dan juga orang tua. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.